warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur sehat Darsono. Jumpa lagi bersama saya Hesna Dwi Rahmawati, host yang cantik dan menarik. Kali ini kita jumpa lagi di podcast Kopdar, Kupas Obrolan Darsono. Tentunya melalui Kopdar ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi kesehatan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas, kita akan obrolkan yaitu tentang kejadian bullying. Bagaimana kejadian bullying ini bisa terjadi dan apakah bullying itu? Bagaimana cara mengatasi saat anak atau orang terdekat kita mengalami kejadian bullying. Sudah ada bersama saya narasumber yang sangat cantik, Nimade Diahrina Wardani MPSI, psikolog klinis. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Esna. Iya, Mbak Made, beberapa waktu lalu kita pernah dikejutkan sebuah berita yang sangat viral, yaitu tewasnya seorang siswa SD yang meninggal setelah kejadian bullying. Kalau kita melihat istilah bullying, sebenarnya apa sih bullying itu sendiri? Sebenarnya bullying itu sebuah patologi sosial ya. Kalau dibilang itu sebuah perilaku yang gangguan. Jadi ada gangguan di situ, di mana sebenarnya di dalam sebuah bullying itu terdapat perilaku agresif. Jadi intinya ya ada menyiksa, kemudian menghina, mengolok dan yang lain, perilaku ada kekerasan lah di situ ya. Namun bullying sendiri akan dikatakan bullying apabila itu terjadi berulang. Kalau cuma sekali kita nggak bisa menyebutnya sebuah bullying ya, tapi kalau itu terjadi berulang dan terus menerus, baru kita bisa mengatakan itu menjadi sebuah bullying. Intinya sih itu sebenarnya. Jadi di situ ada kekerasan yang terjadi. Jadi terdapat ada beberapa pelaku, korban, dan saksi di situ yang terlibat dalam sebuah bullying. Kira-kira itu sih Mbak. Oh, berarti tidak hanya bullying itu tidak hanya secara verbal ya Mbak? Iya, berarti bisa verbal atau mungkin bisa bentuknya juga kekerasan itu bisa verbal, bisa fisik, bisa psikologis, tapi juga untuk saat ini mungkin yang paling tren adalah cyber juga, itu juga sangat berpengaruh. Bisa juga ya. Oh ya, tadi Mbak Made mengatakan kalau di dalam kejadian bullying itu ada pelaku, ada korban. Nah itu faktor apa saja? Kenapa mereka bisa menjadi korban atau kenapa mereka bisa menjadi pelaku kejadian bullying? Sebenarnya di sini ada tiga sebenarnya Mbak Esna. Jadi ada pelaku, ada korban, dan ada saksi gitu. Nah kalau pelaku sendiri sebenarnya adalah ya jelas pastinya orang yang membuli gitu ya. Nah biasanya pelaku pembuli itu dia memiliki hal-hal yang ingin berkuasa, ingin menguasai si korban atau ingin melakukan tindakan yang memang menakuti gitu si korban gitu dengan berbagai cara, bisa dengan menguasai atau mengintimidasi atau melakukan kekerasan juga. Kemudian untuk korban sendiri jelas adalah dia yang menerima bully. Jadi yang diberi yang terkena bullyingnya itu adalah si korban. Nah korban ini biasanya memiliki karakteristik memang kenapa kok dia bisa dibully gitu ya. Nggak semua anak kenapa dalam satu sekolah itu nggak semuanya kena bully, tapi ada kriteria anak tertentu yang bisa dibully jadi gitu. Korban, jadi bully karena ada sesuatu yang misalnya dia menjadi anak yang kelihatan lemah, bisa berbeda, atau bisa memang merasa anak ini tidak punya teman atau susah bergaul. Biasanya anak-anak seperti ini memiliki peluang atau kecenderungan untuk teman-temannya itu menguasai gitu. Nah ini untuk korban. Kalau untuk saksi sendiri sebenarnya justru menurut saya yang paling pokok itu ya jadi saksi itu sebenarnya. Jadi saksi ini bisa menjadi sangat penting perannya karena dia mengetahui peristiwa terjadinya bullying. Nah di sini untuk menjadi saksi itu tidak mudah justru. Dia harus melihat tapi dia punya pertentangan, apakah harus melapor atau hanya diam saja. Nah, ini menjadi bahaya justru malah sebagai seorang saksi karena dia ketika dia diam menunjukkan bahwa ada rasa takut juga. Mungkin pikirnya dia, nek aku melaporkan pasti aku nanti juga dibully gitu ya. Tapi ketika dia tidak melaporkan itu juga akan bahwa ini akan bisa terjadi terus-menerus, berulang lagi. Nah, jadi sebenarnya posisi saksi ini juga justru malah sangat penting gitu perannya di dalam sebuah lingkup bullying itu sendiri. Kira-kira itu sih. Itu memang dampaknya memang luar biasa ya. Apalagi kalau yang sering terjadi bahwa bullying itu banyak terjadi di lingkungan sekolah. Dan tentunya anak itu mungkin ada rasa takut saat mungkin kalau tidak ada saksi, mungkin anak juga akan merasa ketakutan jika mereka harus melapor. Dan mungkin itu ya Mbak, mungkin apakah mungkin si pelaku bullying itu mungkin dulunya punya riwayat dia
juga menjadi korban bullying, Mbak? Bisa jadi. Jadi gini, kenapa orang menjadi seorang pembuli? Itu ada beberapa faktor, Mbak Hesna. Jadi banyak sebenarnya. Pertama, faktornya dari individu itu sendiri. Nah, individu itu sendiri bisa terjadi karena pertama dia punya trauma. Misalnya, dia pernah mengalami kekerasan juga, mungkin pernah dibully juga, atau dia memang mengalami masalah dalam sebuah keluarganya. Jadi dari pihak keluarga pun bisa mempengaruhi kenapa dia menjadi seorang pembuli. Contohnya dalam keluarga dia itu pola asuhnya dengan kekerasan misalnya. Ayahnya terlalu protek atau keluarganya terlalu protek, terlalu disiplin. Terus kemudian kalau misalnya dia tidak mencapai target-target tertentu, orang tuanya mungkin nilai rapotnya turun, itu bisa menjadi masalah karena orang tuanya menekankan dia harus berprestasi misalnya kayak gitu. Itu juga menimbulkan trauma tersendiri kepada si pelaku. Kemudian di samping keluarga yang pola asuhnya keras, juga adanya tekanan dalam sebuah keluarga itu sendiri. Misalnya keluarga yang broken home misalnya gitu ya. Jadi dia punya aturan-aturan tersendiri yang menyebabkan anak ini menjadi lebih keras gitu. Sehingga dia melampiaskan, tidak berani di rumah tapi dia melampiaskannya di luar. Ya, mungkin di teman sekolahnya gitu. Itu dari sisi keluarga. Kalau faktor internet juga bisa, karena dia sering menyaksikan internet di yang mungkin media sosial yang penuh dengan kekerasan, atau dia games itu yang keras-keras, itu juga bisa sangat berpengaruh pada perilaku si anak. Kemudian juga pengaruh dari teman sebaya atau lingkungan, pergaulan itu juga mengaruh. Kalau dia misalnya bergaul di lingkungan yang mungkin narkoba misalnya ya, atau minuman keras, itu juga akan membentuk pola perilaku yang berbahaya untuk si anak ini. Ada kecenderungan untuk pembulian itu. Terus kemudian satu lagi di sekolah sendiri, jenis sekolah itu juga berpengaruh, Mbak. Jadi misalnya seperti ini, kalau yang pernah saya alami, yang anak sekolah dengan dibully itu, sekolah ini kelihatan sekolah ya elit gitu. Nah, sedangkan dia dari keluarga yang menengah ke bawah gitu. Nah, ini juga menjadi tempat yang menjadi tempat yang sangat mungkin untuk menjadi korban bullying karena dianggap dia nggak layak di sekolah itu. Itu juga ada, pernah saya alami. Sangat menarik sekali ya, ternyata kejadian bullying ini berarti beberapa faktor banyak bagaimana bisa terjadi sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Berarti memang untuk faktor internal keluarga itu memang juga sangat penting sekali membentuk karakter seorang anak ya, Mbak Mada ya. Betul. Mbak Mada, kalau kita ini mungkin kejadian waktu dulu nggih, ada beberapa anak yang mungkin secara ukuran tubuh mungkin ukuran tubuh mungkin ada gangguan pertumbuhan agak tidak sama dengan teman-temannya, itu kan mungkin juga dibully secara verbal, dan itu dilakukan beberapa kali. Nah, mungkin ini juga terkait dengan bullying secara verbal ya, Mbak Mada. Nah, mungkin ada kiat-kiat, Mbak Mada, bagaimana agar kita menghindari, atau mungkin bagaimana cara saat kita menghadapi bullying, apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada seorang anak yang sudah menjadi korban bullying ya, misalnya ini dari sisi korbannya dulu. Kalau dia menjadi seorang korban, biasanya memang dia harus mulai untuk memberanikan diri, menceritakan apa yang dia alami ke orang lain. Jadi harus mencari orang yang lebih dewasa dulu untuk menyampaikan keluhannya. Itu harus speak up lah. Mungkin anak-anak biasa ini harus berani ngomong nih. Kalau nggak ngomong, karena seorang saksi, kalau kita jaga ke orang saksi untuk menyampaikan ke orang lain, kayaknya mereka juga punya resiko yang besar ketika tak sampaikan atau dilaporkan, otomatis dia akan menjadi korban berikutnya gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita sebagai korban harus berani speak up dulu ke orang dewasa untuk meminta bicara dulu lah, yang penting bicara dulu, didengar. Nah, kemudian kalau bisa mendapatkan seorang mentor. Mentor itu bisa dibilang seperti seorang yang membuat kita menjadi lebih nyaman gitu, atau lebih aman gitu. Jadi misalnya misalnya menemui mentor itu mungkin guru atau saudara yang misalnya dia lebih punya punya keberanian lah untuk bisa menghadapi hal seperti itu. Nah, dari mentornya ini dia akan mendapatkan kepercayaan diri bahwa aku nggak sendiri, menumbuhkan rasa percaya diri, berarti menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Jadi aku tuh nggak sendiri nih, ternyata aku punya seseorang yang siap menjagain aku gitu. Jadi dia akan berani gitulah. Itu yang harus dia lakukan sebenarnya. Terus kemudian di samping itu memang dia harus segera melakukan dia merubah cara dia
bergaul mungkin ya, dengan dia lebih banyak mencari teman lah. Karena kita tahu ya, kalau orang yang dibully itu biasanya dia menjadi anak yang tersingkir gitu. Jadi sedikit banget punya teman. Bisa jadi karena memang dia sendiri sulit untuk berteman. Itu bukan menyalahkan temannya, tapi memang dia sendiri sulit untuk bergaul. Nah, ini juga bisa berpengaruh bahwa akhirnya dia tidak mempunyai teman, kemudian teman-teman merasa ini anak aneh gitu ya, karena nggak ada yang suka sama dia gitu. Sebenarnya karena bukannya nggak suka, tapi karena memang nggak kenal sama dia gitu ya. Akhirnya memang seharusnya dia merubah cara bergaul dia untuk semakin memperbanyak teman. Nah, memperbanyak teman itu bisa dengan berbagai cara. Misalnya tetap melakukan aktivitas sehari-hari, mungkin mengikuti kegiatan ekstra di sekolah, rutin kegiatan sehari-hari. Hal yang positif tentunya ya, Mbak ya. Jadi akan memperbanyak teman gitu. Nah, nanti setelah temennya banyak kan orang pada kenal bahwa oh ternyata anak ini nggak freak ya, anak ini nggak aneh ini, anak ini bagus, normal aja gitu. Ternyata juga bagus. Akhirnya teman akan secara sendirinya dia akan mengenal orang ini, akan menjadi punya banyak teman di situ. Jadi gini, kalau menurut saya bullying itu bisa menjadi sisi positif buat si anak untuk ternyata kalau dia mau koreksi diri, aku mungkin dianggap nggak punya teman. Nah, ini dia harus berusaha untuk merubah itu supaya dia bisa punya teman. Mungkin gitu lebih, sih. mungkin lebih ini Mbak, membuka diri dengan lingkungan di sekitar betul. ya. Dan saat kita mengenal lingkungan baru pun kita harusnya juga memilih, perlu nggak kita memilih teman Mbak? Mungkin kita memilih teman yang, kita cari teman yang pinter, atau mungkin cari teman yang lebih mengarah ke hal yang positif tentunya Mbak. Betul. Sebenarnya begini, kalau saya pribadi ketika bergaul, kita tidak harus mencari, aku kudu nyari teman sing pinter tok, atau saya nyari teman yang suka gaul tok, atau punya teman banyak tok. Sebenarnya nggak begitu. Kalau menurut saya lebih bagusnya begini, kita berteman itu dengan siapa saja, tapi kita tahu batasan dari masing-masing. Mungkin ada beberapa contoh yang kita punya teman yang mungkin ada perilaku-perilaku negatif, misalnya suka merokok gitu ya, atau suka hangout-hangoutan, terus jarang jarang belajar misalnya kayak gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja berteman dengan mereka, asalkan kita punya batasan, dimana kita terus mereka suka hangout, terus kita melu hangout terus gitu. Nah, sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu kita itu kan juga punya prinsip sendiri bahwa itu temanku mau dilakukan itu ya silahkan, tapi aku punya tujuan sendiri yang harus aku capai gitu. Nek saya begitu Mbak, secara pribadi. Jadi teman itu bisa menjadikan kita lebih dewasa, di mana dengan berbagai macam karakter orang itu membuat kita menjadi seorang pribadi yang kuat. Karena dengan karakter mereka kita bisa mencari, nek aku pengen belajar, aku cari dong temen yang model A, dia kutu buku misalnya. Ya, kita pasti akan cocok dari situ. Tapi kalau kadang aku pengen sing hangout sing seneng-seneng, sing nggak belajar melulu. Ya kita cari dong temen yang memang tahu lingkungan, hangout yang bagus di mana ya, cari yang positif di mana ya gitu. Jadi sebenarnya untuk mencari teman itu kalau saya lebih setuju boleh siapa saja, yang penting kita tahu batasan di mana ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, kita harus tahu batasannya. Kalau mereka melakukan sesuatu yang negatif, ya kalau kamu kenal sama orangnya baik aja, tapi nggak usah ikut perilakunya. Jadi intinya kita tidak perlu ikut perilaku mereka yang buruk ketika hanya ingin berteman dengan dia gitu. Ambil hal-hal yang baik yang bermanfaat. Intinya begitu sih kalau mencari teman. Iya, tadi Mbak Mada mengatakan kalau saat kita menjadi korban bullying kita harus speak up. Nah, ini mungkin kita sebagai orang tua ya Mbak Mada, bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada anak agar mungkin ini sebagai bentuk perlindungan kita kepada anak. Bagaimana supaya anak kita yang masih di lingkup sekolah, kalau mungkin di rumah kan masih bisa kita awasi ya Mbak. Betul. Tapi kalau mungkin sudah di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan bermain kan kita tidak bisa mengawasi. Nah, mungkin ada tips bagaimana kita sebagai orang tua melindungi anak kita dari menjadi korban bullying, Mbak Mada. Betul. Sebenarnya begini, kalau misalnya pastinya seorang tua itu kan tidak 100% seharian melihat anak di sisinya beliau ya. Jadi ketika anak ini ada perubahan perilaku, itu pertama orang tua harus aware-nya di situ. Kok anakku sing biasanya ceria jadi anteng? Itu pertama. Terus kemudian mungkin kalau itu berlangsung berhari-hari, kita bisa mencari informasi dari temennya. Kalau anak ini tidak bisa kita ajak komunikasi, misalnya takut pastinya ya, kadang
korban bullying itu jarang sekali yang langsung berani cerita ke orang tua. Takut mungkin ya. Iya, bisa jadi takut karena nanti jangan-jangan aku dilaporkan ke sekolah, aku makin dibully sama temenku gitu ya. Itu rata-rata memang seperti itu. Tapi kalau orang tua merasa anaknya perubahan perilakunya nampak, tapi dia sulit ngomong, berarti kita mencari data dari yang lain. Data dari yang lain itu mungkin coba cari informasi dari temen yang biasanya dia main. Sekarang anak si A ini gimana kalau di sekolah? Apakah masih suka ini bermain sama kamu atau gimana? Oh enggak. Nah, data ini yang kita kumpulkan supaya kita mendapatkan informasi bahwa saya tidak salah menilai anak saya yang berubah gitu. Nah, kalau memang orang tua menemukan sesuatu data yang pasti, kita boleh semakin memberikan pendekatan ke anak. Kenapa toh Kak, kok kamu berubah? Misalnya kata temenmu kamu begini. Nah, ini boleh. Nah, sepinter-pinter orang tua sih, kalau menurut saya jangan dengan kekerasan atau dengan bentakan ya, tapi justru dengan kata-kata yang halus. Terutama malah diajak misalnya makan keluar yang kesukaan dia gitu. Cari suasana yang lebih friendly gitu. Betul, ya Mbak. Betul. Terus kemudian misalnya diajak ke mainan yang dia suka gitu. Nanti otomatis di situ kita ngobrol itu sambil pertama sih nggak langsung mengarah ke situ, tapi nanti lama-lama akan mengarah. Terus kalau temenmu yang ini gimana? Kok lama nggak main ke sini dan yang lain-lain. Nah, nanti kalau sudah mulai bicara, kemudian kita menemukan data dari si anak langsung, kita bisa mengontak guru kelasnya. Guru kelasnya dulu terutama. Nah, kalau ngontak apa benar, dan itu bukan sebuah bahasanya bukan melaporkan ya, tapi lebih ke menanyakan, mencari informasi. Konfirmasi gitu ya. Jadi bukan melaporkan guru anak saya dibully, bukan. Tapi lebih cenderung ke konfirmasi, apa benar kok saya merasa anak saya seperti ini di sekolah. Karena kalau di rumah kan bisa ngawasin perilakunya. Nah, setelah mendapat konfirmasi dari sekolah, nah kalau memang terjadi seperti itu benar, nanti kan akan ada istilahnya kalau di sekolah itu punya prosedur punya prosedur. Ketika ada terjadi bullying itu biasanya pihak guru kelas, terus kemudian dia akan memanggil siswa dan yang pelaku dan korban, biasanya saksi juga, terus kemudian mengumpulkan data-data, terus kemudian biasanya dia juga akan menginformasikan ke sekolah, biasanya mungkin ada BK dan yang lain-lain, kemudian dia mengumpulkan di sekolah. Nah, nanti baru di situ akan dicari solusi bareng-bareng. Apakah ini perlu memang tindakan khusus atau sebatas apa bullyingnya itu. Nah, ini di sini yang akan ada pembicaraan di sekolah. Memang butuh waktu atau proses, dan untuk pelaku guru itu akan memberikan tekanan kepada si pelaku bahwa ini loh, kamu tuh tak awasin gitu. Jadi bu guru itu bukannya nggak tahu kalau kamu menjadi pelaku gitu. Itu perlu supaya anak ini ada tanda, oh aku tuh diawasin ya, jadi hati-hati loh aku neng sekolah gitu. Begitu juga buat korban. Buat korban ketika dia menjadi seorang korban bullying, dia kan merasa takut ya, merasa sendiri, tidak percaya sama siapapun gitu ya. Merasa tidak punya teman juga. Merasa nggak punya teman, makanya dia perlu didampingi oleh guru, dan guru menyampaikan bahwa kamu tuh nggak sendiri, saya jagain kamu gitu. Jadi anak ini akan mendapat kenyamanan di sekolah, terutama karena ada guru yang memang melindungi dia, siap melindungi dia. Nah, itu sih kira-kira. Jadi ketika orang tua menyampaikan ke sekolah, memberikan konfirmasi, pastinya akan mendapatkan solusi. Tapi kalau datang ke sekolah dengan justru marah-marah, itu nanti akan berbeda. Tidak memberikan solusi mungkin ya, Mbak. Betul. Jadi orang tua harus pahamnya di situ. Jadi membedakan antara membuat laporan atau mengkonfirmasi dulu gitu. Jadi jangan langsung bahasanya langsung mungkin dengan kepala dingin ya Mbak, betul, gitulah Mbak, kepala dingin dan hati yang sabar mungkin sebagai orang tua ya. Betul. Saya membayangkan, bukan membayangkan ya, mungkin beberapa kali melihat di media sosial juga. Jadi kalau seorang ibu mungkin ya mendapatkan laporan dari anaknya yang mungkin menjadi korban bullying atau dipukul, temannya ibunya datang ke sekolah dengan marah-marah, bahkan ada yang membalas teman anaknya dengan mungkin karena dia dipukul, dia membalas dengan mukul. Sebenarnya itu ya tidak sama sekali tidak dibenarkan bukan menjadi solusi lah itu ya, bukan menjadi solusi yang baik untuk jadi kalau misalnya ada seorang korban bullying, kita langsung membalas bullying itu karena misalnya dengan kekerasan, kita balas kekerasan, apakah itu menjadi solusi? Enggak juga, justru semuanya malah menjadi masalah semakin besar ya, karena tidak hanya pertengkaran anak saja di sini, tapi orang tua pasti akan terlibat semuanya, dan belum tentu itu juga, cuman nggak sampai itu juga, bisa juga
anak ini justru malah tidak berani sekolah karena merasa teman-temannya bukan sudah menjadi takut berteman dengan kok nek aku berteman sama dia aku dilapor sama ini. Nah, itu menjadi ketakutan juga buat anak. Belum lagi kalau sampai ranah hukum dan yang lain-lain itu semakin banyak kasusnya nanti. Iya, berkepanjangan ya Mbak Made ya. Nggak selesai. Ada part 2, part 3, part 4 mungkin lebih continue kalau sinetron. Betul, gitu. Oke, Mbak Made. Mungkin Mbak Made terkait dengan ini ya, mungkin ada tips ya, mungkin Mbak Made bisa menyampaikan bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat umum, bagaimana cara kita menyikapi kejadian bullying ini agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Kemudian juga Mbak Made, ini mungkin kan sekarang zamannya kita pakai HP ya, apalagi anak-anak kita, hampir anak-anak yang masih kecil-kecil SD itu sudah pegang HP semua, dan itu dampaknya juga sangat luar biasa sekali. Kalau memang yang ditonton itu adalah tontonan yang sifatnya positif, tentunya akan berdampak baik. Tapi kalau ternyata yang ditonton itu ya kita tidak tahu ya Mbak, itu ternyata adalah tontonan yang mungkin adult ya Mbak, itu itu bagaimana Mbak menyikapi mungkin efek dari digitalisasi saat ini Mbak? Iya, kalau saya sih menyarankan setiap kali ada orang tua berani untuk memberikan kebebasan kepada anaknya untuk HP, pertama orang tua harus punya komitmen bahwa dia siap untuk mengawasi gitu. Kalau mereka memberikan HP karena dia tidak mampu mengawasi, kan ben anakku anteng neng omah duduk manis tak kei HP aku lunga kerja, itu bukan solusi Tapi kalau dia memberikan HP kepada anaknya yang di bawah umur, kemudian dia sambil ngawasin, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya diminta untuk saran, saya tetap justru tidak diberikan HP di usia 3 tahun ke bawah. Kenapa? Banyak hal yang itu sangat mengganggu perkembangan anak. Contohnya ketika jenengan mungkin pernah tahu nih Mbak Hasna, banyak ya kasus anak yang umurnya 4 tahun, 5 tahun tapi ngomongnya belum jelas gitu ya, belum teteh lah bahasanya. Itu memang rata-rata itu bukannya mereka memang mengalami gangguan secara fisiknya, tapi karena memang tidak adanya stimulasi terkait dengan bicaranya yang benar. Mungkin ada juga yang saya punya pasien itu begini, dia umur 4 tahun, 5 tahun pinter gitu ya ngomongnya, tapi ngomongnya berkui-kui bayi gitu. Bahasa Inggrisnya ngono-ngono kui bayi gitu ya, standar. Atau bahasa upin-ipin gitu ya. Itu memang benar. Dan ketika kita pakai bahasa yang lain, terus kemudian kita susun dengan kalimat yang benar, dia nggak bisa jawab. Karena yang dia tahu itu adalah bahasa yang dia lihat sehari-hari, betul. Nah, itu yang sangat mengganggu. Jadi rata-rata orang yang speech delay itu memang kebanyakan bukan karena gangguan fungsinya, tapi justru karena tidak ada stimulasinya. Jadi anak hanya disuruh menyaksikan saja dan pastinya meniru hafal cepat karena memang itu yang dilatih. Tapi motoriknya yang lain, terus kemudian saraf-saraf yang lain tuh tidak difungsikan dengan baik sempurna. Sedangkan golden age-nya kan sampai 0 sampai 4 sampai 5 tahun itu kan golden age yang waktunya untuk pertumbuhan semuanya. Ya, jadi harus banyak rangsangan harus dirangsang banyak, motorik ataupun verbal gitu. Nggak hanya yang dirangsang cuman ingatannya saja, karena kalau di HP kan biasanya ingatan saja ya, memorinya, terus kemudian visualnya saja gitu. Tapi bicaranya, motorik nulis tangannya itu pegang sendok, pegang apa itu kurang pinter gitu, kurang mahir karena tidak terlatih. Bukannya kognitifnya juga rendah, enggak, tapi karena kurang terlatih. Jadi lebih baik kalau usia 3 tahun ke bawah memang jangan sampai pegang HP lah. Nek saya sarankan seperti itu. Nah, kalau sudah lebih dari itu boleh, tapi dengan pengawasan memang. Ya, pengawasan itu catatannya ya yang ditonton itu untuk merangsang si anak. Contohnya misalnya, lihat di HP gambar ini, misalnya gambar di HP itu boleh, atau melihat dengan ingatan itu tadi, menghafal, ngaji dan yang lain-lain boleh. Tapi ya itu kan dengan pengawasan dan batasan. Terus kemudian terkait anak yang remaja, mungkin kalau bullying dan yang lain, memang bullying di cyberbullying itu memang lebih ngeri menurut saya. Kenapa? Kalau cyberbullying itu nggak nampak, silent gitu ya. Yang tahu kan ya cuma orang itu. Kalau yang lain kan mungkin nggak begitu tahu gitu. Tapi kalau dipukul, dimarahin, dimaki, bisa jadi banyak saksi di situ gitu ya. Justru orang yang kena cyberbullying biasanya efeknya lebih parah memang. Kenapa? Dia akan cenderung menutup diri, ibaratnya langsung delik lah bahasanya gitu. Tapi kalau
dengan bekas luka, habis dipukul, kemudian dimaki-maki, itu dia akan nampak dan orang akan cenderung bertanya, kenapa? Kamu kenapa? Dan yang lain-lain. Tapi kalau cyberbullying memang cenderung silent lah, ini yang paling berbahaya. Kalau anak ini mau speak up, oke, tapi kalau enggak ya akhirnya dia langsung mengurung diri, withdrawal, mengurung diri di kamar. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kamar. Dan kalau orang tua yang mungkin tidak pernah di rumah, nggak tidak perhatian, tidak akan tahu bahwa apa yang terjadi dengan anaknya. Atau bisa jadi dia mencari pelampiasan di luar dan orang-orang yang memanfaatkan, dalam artian memanfaatkan keadaan si anak. Mungkin bisa jadi salah speak up ya Mbak. Kalau kita tadi mungkin salah speak up, harusnya ke orang tua terdekat, misalnya, orang tua. Ke orang lain yang mungkin nggak kita kenal gitu ya. Apalagi kalau mungkin anak usia remaja Mbak. Nah itu yang paling bahaya kan, rata-rata begitu, karena yang pegang media sosial itu biasanya kan apa namanya orang remaja ya, anak-anak kan jarang ya. Terus setelah itu baru nanti anak ini dilatih untuk bertanggung jawab terkait dengan apa yang dia tulis di HP, di media sosial, dan bertanggung jawab dengan apa yang dia tulis. Kira-kira sih itu Mbak. Itu luar biasa sekali, menarik sekali. Mbak Mada, ini mungkin sebagai closing ya, mungkin ada tips ya kita bagaimana cara agar menjaga anak-anak kita atau menjaga orang-orang yang kita cintai lah. Kita cintai bagaimana agar tidak terjadi bullying, dan mungkin bagaimana saat kita menjadi saksi bullying. Nah, silakan Mbak Mada, ini sebagai closing kita di kupas obrolan Darsono kita kali ini Mbak Mada. Gitu. Kalau untuk pelaku korban, biar nggak jadi korban bullying ya, rata-rata sebagai orang tua, kalau kita memang sudah menjadi orang tua, pertama kita rangkul anak kita deket ya, jangan sampai anak ini mencari orang lain yang justru kita nggak tahu, nggak kenal apakah dia bisa membawa anak kita ke hal yang positif atau tidak. Itu pertama, jadi orang tua menjadi orang pertama seharusnya untuk anak bisa bicara dari hati, speak apapun yang dia rasakan. Nggak harus kasus bullying aja, tapi segala hal yang bisa membuat anak ini ketika tidak tahu harus bertanya kemana, pasti paling nggak orang tua dulu gitu ya. Mbak Mada, untuk mungkin bahasanya saat kita akan merangkul anak itu bagaimana? Gitu. Kalau merangkul anak itu harusnya dari kecil sih. Kalau tiba-tiba anak sudah SMP terus orang tua baru mendekati, pastinya anak ini akan sulit. Karena kenapa nih orang tua kok tiba-tiba deket, pasti begitu. Nah, kalau menurut saya kedekatan orang tua itu harus dijalin memang dari dini. Kalau sudah dari sejak awal, kita sudah dari hati ke hati sering melakukan, kalau ada apa-apa komunikasi dengan orang tua, dewasanya pasti enak banget ngobrolnya, pasti deket gitu. Tapi kalau udah ibaratnya udah balik, baru kita komunikasi, anak ini pasti kenapa nih, ada apa dengan aku ke orang tua kok sekarang tiba-tiba berubah dan yang lain-lain. Jadi kalau memang sudah mulai baru sadar setelah dewasa misalnya, boleh saja, nggak apa-apa, daripada terlambat, lebih baik kan terlambat daripada tidak. Nah, jadi kita mulai untuk merubah pola. Jadi kita sampaikan ke anak kita bahwa mulai sekarang gitu, kita usahakan bahwa kita orang tua akan ada buat kamu. Jadi apapun orang tua berharap kakak, adik itu bisa menyampaikan unek-unek atau merasa apa yang dirasakan, merasakan itu lebih baik ke kita daripada ke orang lain. Dan kita punya maksudnya orang tua itu udah berkomitmen bahwa mulai sekarang kita sebagai orang tua akan selalu ada buat kamu. Nah, ini komitmen ini yang penting buat anak-anak kita, untuk supaya anak ini berani ketika datang ke kita, bukan kayak ganggu, kok kayak orang tua sibuk, kok kayak nambah masalah, malah aku dimarahin dan yang lain-lain. Kira-kira sih itu Mbak. Jadi kalau untuk orang tua ya memang harus seperti itu, supaya seperti yang tadi kita tahu, pelaku bullying itu biasanya faktornya itu biasanya lebih besar dari keluarga. Banyaknya kasus permasalahan di keluarga, tekanan, kemudian mungkin narkoba dan yang lain-lain ya. Tapi ketika di keluarga ini pola asuh dan kedekatannya bagus, otomatis itu cenderung merepress anak untuk menjadi
seorang pembuli gitu. Itu sih harapan saya seperti itu. Ibarat baterai, kalau keluarga itu sebagai chargernya ya Mbak. Ya, Jadi saat betul, kita mungkin sedang down, mungkin anak-anak sedang secara psikis dia sedang mengalami hantaman mental ya, mungkin dari betul. lingkungan sekitar ya. Itu kembalinya tetap ke keluarga yang paling yang paling utama. Bagaimana cara kita memulihkan kembali, bagaimana sehat secara mental ya, Mbak Mada, seperti Betul, itu. karena memang apapun yang terjadi dalam hidup kan tidak mungkin mulus-mulus aja ya Mbak. Betul. Pasti ada tekanan, ada kerikil, ada banyak batu-batu sekali. besar yang kita Betul. hadapi ya. Nah, yang penting dengan masalah atau tekanan yang ada ini itu mendewasakan si anak. Jadi bukan menjadi sebuah justru menghancurkan dia, tapi justru untuk membuat dia menjadi lebih dewasa. Oke, jadi memang selain itu juga komunikasi dalam keluarga, kemudian juga atensi atau perhatian keluarga itu juga penting sekali. Oke, terima kasih Mbak Made. Sungguh obrolan sungguh obrolan yang sangat menyenangkan dan sangat menarik. Semoga tentunya ini bermanfaat sekali bagi saya secara pribadi, dan mungkin harapan kami juga bermanfaat untuk sedulur si Darsono. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan Mbak Made, bahwa mencegah bullying itu penting sekali dimulai dari lingkungan keluarga dan tentunya dengan pola asuh yang baik dan benar. Dan bagi sedulur si Darsono yang ingin berkonsultasi terkait kesehatan psikologi, silahkan datang ke Poli Psikologi RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Saya Hesna Dwi Rahmawati, sampai jumpa lagi di episode Kopdar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.